kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi modal pada bank. Nah, sebenarnya sama dengan yang akuntansi modal pada bank. Nanti kita akan membahas mengenai common stock, common share, sama treasury shares. Nah, dalam bank, modal inti, ada yang namanya tier 1 yaitu modal inti. Modal inti ini terdiri dari modal yang di store, modal sumbangan dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Jadi, modal inti yaitu modal yang telah di-store secara efektif oleh pemilik. Nah, modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Ada yang namanya cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan. Ada cadangan tujuan, yaitu yang disisihkan, yaitu adalah laba bertahan yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Ada laba ditahan dimaksudkan, laba tahan tahun lalu, dan laba tahan tahun berjalan. Nah, modal inti merupakan modal yang store para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Oke, untuk modal di store ada yang kita sama kayak akuntansi, ada yang namanya saham biasa. Dan ada yang namanya saham preferen. Kalau saham biasa berarti memiliki hak suara sehingga dapat mengendalikan manajemen bank, sedangkan pada saham preferen pemegangnya tidak mempunyai hak suara, namun pembagian dividennya akan didahulukan gitu. Terus pencatatan modal saham dilakukan secara sebesar harga nominal. Selisihnya harga saham dengan nilai nominal atau nilai par itu akan kita masukkan sebagai agio saham. Lalu selisih harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio saham. Jadi kalau agio saham agio saham itu ada saldo normal adalah sebelah kredit ya. Terus agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio akan diakumulasi setiap akhir periode. Terus harga saham atau paid in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten. Kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Misalnya gini, tanggal 2 Januari telah diterima setoran awal dana dari Bapak Surya untuk modal bank. Uang tunainya 500 juta, ada aset tetapnya 600 juta, ada kendaraan 200 juta, ada inventaris 200 juta. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa sebanyak 150 lembar saham dengan nilai nominal 10.000 per lembar, kursnya 103. Oke. Berarti kan kita catat dulu untuk itunya ya, item-item aset tetapnya ya, ada tanah, ada kendaraan, ada inventaris kantor. Terus lembar sahamnya 150 lembar dengan nominal 10.000. Nah, dibelinya dengan harga 103. Oke. Berarti gimana nih? Untuk saham biasanya modal store-nya adalah 150.000 kali 10.000 dengan 1,5 M. Lalu untuk berapanya untuk paid in capitalnya atau agionya adalah 1,03 ya kan, dikurangi 1 sama dengan 0,03 dikali 150 1,5 juta 1,5 miliar sama dengan 45 juta. Nah, maka kasnya adalah 500.000 ditambah dengan 45 juta. Nah, pada tanggal 10 Januari dijual lagi saham biasa dengan nominal 5.000 ya kan. Pembayaran diterima secara tunai. Sekarang kita cari dulu saham biasanya berapa, yaitu 10.000 kali 5 yaitu 50 juta ya kan. Tapi disagio dia. Kenapa? Karena kursnya 97. Jadi 0,03 kali 50 juta sama 1.500.000, maka kas yang diterima adalah 48.500.000. Selanjutnya adalah ada yang namanya ini bank yang mengeluarkan saham sering menerima pesanan saham dari calon investor gitu. Saham yang dijual secara pesanan harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Perlakuan akuntansi untuk pemesanan saham adalah emiten akan mendebit piutang pemesan saham dan mengkreditnya namanya adalah modal saham yang dipesan. Jadi modal saham yang dipesan ini akan menjadi modal saham biasa apabila sudah dilunasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Juni 2015, PT Mitra Buana menerima pesanan. Ini baru mesen ya, sebesar 100.000 lembar. Kursnya 1,02, nilai parnya 10.000. Uang muka pesanan yang diterima adalah 60% tunai. Oke, sekarang kita lihat dulu saham biasanya, nilai parnya berapa? 100.000 kali 10.000, maka nilainya adalah 1 M. Ya kan? Dijual dengan harga 1,02. Jadi 0,02 ya kan dikali dengan 1 M sama dengan 20 juta.
ya kan? Terus baru diterima uang kasnya sebesar 60%. Berarti 60% kali 1 miliar 20 juta sama dengan 612.000, ya kan? Maka hutangnya adalah 408 juta. Nah, tanggal 30 Juni ya kan pemesanan tersebut dilunasi. Maka yang tadinya modal sahamnya dipesan menjadi modal store di saham 100 juta. Terus yang tadinya piutang maka akan menerima cash sebesar 408 juta. Nah, gimana kalau misalnya tidak mampu melunasi nih? Ya kan? Yang si 408 ini nih nggak mampu dilunasi. Gimana itunya? Apa namanya? Terus PT Bank Prima mengembalikan 80% dari yang telah dibayar gitu. Nah, sekarang piutangnya kan nggak bisa dilunasin ya. Berarti kan piutangnya di sebelah kredit nih 408 juta. Ya kan? Yang dikembaliin 80%, berarti 80% kali 612 juta sama dengan 489 juta 600, ya kan? Agio sahamnya juga kita balik karena kan nggak jadi ya. Jadi modal saham di pesannya kita masukkan ke di sebelah debit, agio sahamnya juga kita balik ke sebelah debit, maka timbullah yang namanya pendapatan lain-lain. Dapatnya dari mana? Dari yang tadi udah dibayar sama dia 612 juta, dikebalikinnya cuman berapa tadi? 489.600, maka akan ada pendapatan lain-lain sebesar 122.400. Oke, next. Nah, ini adalah treasury stock, ya kan? Nah, treasury stock itu adalah saham biasa yang dibeli kembali. Ada dua macam pencatatan. Ada sebesar harga perolehan, dan ada yang berdasarkan dengan harga nominal. Kalau dengan harga perolehan yaitu ketika kita mencatat saham treasury-nya itu sebesar kita belinya lagi dengan harga berapa. Sedangkan kalau pada harga nominal, kita mencatat saham treasury-nya pada saat kita beli ada sebesar nilai parnya. Ya, nanti akan ada sedikit perbedaan. Nah, kita langsung aja ke soal ya. Misalnya tanggal 1 Juni 2015 Bank ABC melakukan emisi saham biasa, menjual saham biasa nih, mengissued lah sebesar 100.000 lembar, nilai nominalnya 5.000 ya kan, kursnya 1,06. Maka akan ada namanya agio saham. Sekarang kita lihat ya. Kas ya kan, kita lihat di sini 100.000 kali 5.000 sama dengan 500 juta ya kan modalnya, modal sahamnya nih. Ya kan, agionya sebesar 0,06 kali 500 juta, yaitu 30 juta, ya kan. Maka kas yang diterima adalah 530 juta. Untuk pakai harga perolehan dan harga nominal jurnalnya sama. Nah, sekarang tanggal 30 Juni ya kan dibeli kembali 10.000 lembar saham dengan kurs 1,03. Kalau pada harga perolehan nilainya adalah 1,03 dikali 5.000 kali 10.000 sama dengan ya betul, kali 10.000 ya. Saya ulang. 1,03 kali 10.000 dikali dengan 5.000 kalau pakai harga perolehan. Sedangkan kalau pakai harga nominal, saham treasury yang kita catat tetap memakai dengan nilai nominalnya sebesar 5.000, yaitu 10.000 kali 5.000, yaitu 50 juta. Kas yang diterima kan 1,03 kali yang tadi kan 1,03 kali 10.000 kali 5.000 sebesar 51.500 gitu. Nah, di sini muncullah agio sahamnya sebesar 1.500 ya. Jadi lihat perbedaannya. Kalau dengan harga perolehan, kita mencatat saham treasury-nya ini sebesar harga perolehan yang 1,03 kali 10.000 kali 5.000, sedangkan kalau yang ini tetap dengan harga nominalnya. Nanti selisihnya muncul di agio saham di sebelah debit. Nah, tanggal 10 Juli, saham yang dibeli kembali 10.000 ini ya kan dijual lagi sama bank. Nah, gimana nih? Kalau misalnya kita pakai harga perolehan, maka kan tadi kan 10.000 nilai nominalnya berapa? 51.500 kan? Ya kan nilai belinya pakai rate yang 1,03, maka dikeluarkannya pun dengan rate 1,03 gitu. Jadi 1,03 ya kan dikali dengan 10.000 kali 5.000, 500. Tapi dia dijualnya dengan harga 1,04. Ya, berarti kas yang diterima adalah 1,04 kali 10.000 kali 5.000. Nah, ya kan? Terus muncullah di sebelah kredit ini adalah tambahan modal di store. Sedangkan kalau pakai harga nominal, ya kan? Itu saham treasury tetap dong pakai harga nominal kan 10.000 kali 5.000 ya kan, tapi kas yang diterima adalah 1,04 kali 5.000 kali 10.000, maka muncullah agio modal sebesar 2 juta ya. Lihat perbedaannya. Terus pada yang D misalnya nih tanggal 1 Agustus
PT Bank menjual lagi nih 10.000, 1.000, ini asumsi ya. Karena kan tadi dia kan belinya kan cuma 10.000 ya kan. Kalau dijual lagi di sini kan udah habis nih. Maka saya nyebut ini ada asumsi. Misalnya tanggal 30 Juli nggak ada. Jadi saham yang tanggal 30 Juni baru dijual lagi pada tanggal 1 Agustus. Nah, ini gimana? Ya kan? Kalau pakai harga perolehan, maka kan pakainya kan yang rate-nya kan 1,03 kali 5.000 ya. Ya kan 1,03 kali 5.000 kali 10.000, tapi kasih yang diterima bukan 1,04 kayak yang di bulan Juli, tapi 0,96. Maka 0,96 kali 5.000 kali 10.000 yaitu 48.500. Maka ada yang namanya tambahan modal store sebesar 3.500 di sebelah debit. Nah, ini kalau misalnya sudah tidak ada lagi tambahan modal store, maka boleh kita lempar ke laba ditahan. Sedangkan pada harga nominal, harga saham treasury-nya tetap kan 5.000 sebesar harga nominal. 5.000 kali 10.000 adalah 50 juta. Kas yang kita terima 48.500 dari 0,96 kali 5.000 kali 10.000. Maka muncullah agio modal saham sebesar 2 juta. Oke. Lanjut. Nah, gimana kalau penarikan kembali? Maksudnya penarikan kembali di sini adalah di retired. Jadi setelah dibeli tidak akan dikeluarkan lagi, tidak akan dijual lagi. Nah, itu gimana? Nah, jadi nyambung ke sini ya. Masih pakai dua harga nih. Ada harga perolehan pakai sedang dengan metode yang harga nominal. Misalnya setelah pembelian kembali di tanggal 30 Juni, habis itu saham treasury-nya nggak mau menyatakan menarik. Kalau menarik berarti sudah tidak akan dijual lagi, di retired. Nah, itu gimana gitu kan ya. Kalau misalnya pakai harga perolehan, tadi kan kita kan rate-nya 1,03 ya. Maka kan 1,03 ya kan? 1,03 dikali 5.000 dikali 10.000, 51.500. Nah, modal sahamnya gimana nih? Modal sahamnya kan kalau modal saham tadi waktu pas kita nge-issue, mana? Itu kan kita kan rate-nya 5.000 ya kan nih. Yang ini nih mau kita retire sebesar 10.000. Maka berapa 5.000 kali 10.000 sebesar 50 juta. Nah, di sini agio sahamnya kenapa 3.000 gitu kan ya? Kenapa 3 juta? Karena ketika dia meng-issue, karena ketika dia menjual dia memakai rate 1,06 gitu. Jadi dengan rate 1,06 ini pun harus kita retire. Maka 0,06 kali 5.000 kali 10.000 gitu. Jadi 3 juta. Maka tambahan treasury-nya adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai harga nominal itu langsung kita balik aja nih, 50 juta ya kan modal sahamnya dan saham treasury-nya 50 juta. Kenapa kok kalau pada harga nominal ada yang namanya agio saham? Karena kita waktu pas kita pakai harga perolehan itu muncul yang adanya adalah tambahan modal saham nih sebesar 1.500.000 nih. Waktu pas kita menjual lagi. Sedangkan kan waktu pas pada harga nominal kan kita kan saham treasury-nya pun masih sama dengan nominal 50 juta 50 juta. Maka kalau pada nilai nominal kalau di retired itu kita balik aja modal saham pada saham treasury. Jadi agio sahamnya nggak ikutan kita balik. Di sini agio sahamnya itu harus kita balik itu karena pada metode harga perolehan kita lihat di sini itu ketika menjual kembali itu muncul nih yang adanya tambahan modal di store gitu. Makanya di sini untuk itu harus kita kalau misalnya di sini tidak kita munculkan agio saham, di sini nih ada ini nih di saham treasury-nya nih. Ada apa? Ada nggak balance kan nih karena kita kan mencatat saham treasury-nya di harga perolehan itu kan sebesar 1,03 gitu. Jadi supaya balance kita munculkan agio saham sama kita munculkan tambahan modal saham treasury. Sebenarnya sama aja sini. Bisa juga seperti ini. Modal saham, agio saham 1,5 juta, terus kreditnya adalah saham treasury sebesar 51.500. Oke, sekian untuk yang modal saham pada pertemuan kali ini. Sebenarnya sama dengan akuntansi. Jadi akan ada dua, yaitu modal saham biasa sama modal saham treasury. Ya, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.